Halo semua, baiklah pada video kali ini kita akan belajar ke Flutter-nya. Kita akan membuat simple aplikasi menggunakan editor Android Studio dan menggunakan framework Flutter. Oke, kita langsung saja klik New Flutter Project, kemudian Flutter. Nah, di sini saya ada beberapa version dari si Flutter-nya, tapi kita cukup install satu aja. Kalau untuk di awal saya pakai yang terbaru. Next, yang terbaru itu kalau nggak salah 3.13. Kita bisa lihat di flutter.dev di get start, kemudian di sini atau di terserah, itu ada beberapa. Nah, 3.13.7. Oke, kita langsung saja. Nah, dalam penulisan project Flutter itu kita harus menggunakan huruf kecil, tidak boleh diawali huruf besar, kemudian tidak boleh diawali oleh angka. Oke, kita coba bikinnya first aplikasi pertama. Kemudian di sini udah di checklist Android, iOS, Linux, macOS, web, dan Windows. Ini maksudnya dia bisa kita jalankan ke semua platform ini. Oke, untuk ini kita tidak boleh menggunakan example ya, karena dari pihak Google-nya ketika kita mau release ke Play Store itu tidak akan di accept-nya, melainkan di reject. Oke, kita ganti aja belajar aplikasi pertama. Kita create proses creating Flutter project. Nah, kemudian kita coba running ke simulator. Kemudian kita ganti ke simulator. Nah, kita play. Menjelang play ini kita coba jelaskan dari struktur projectnya. Jadi struktur project dari Flutter itu adalah seperti ini. Ini adalah nama projectnya, kemudian di kanannya itu adalah posisi projectnya kita simpan di mana. Kemudian di sini ada folder Android, ada iOS. Yang perlu kita ketahui yaitu folder Android, iOS, lib, Linux, macOS, web, Windows, kemudian PubSub YAML. Tapi untuk yang Linux, macOS, web sama Windows kita tidak usah bahas di sini. Kita akan bahas lebih ke mobile-nya. Nah, untuk yang di Android ini kalau seandainya kita ada perlu settingan tambahan seperti izin permission internet, membaca storage kontak sebagai macam, kita perlu ke bagian Android apps, kemudian src, kemudian main, kemudian Android manifest. Nah, di sini kita kalau seandainya ada menambahkan permission, caranya seperti ini. Use permission. Nah, maka akan muncul di sini apa aja permissionnya. Biasanya ada internet, akses external storage, ada akses network state, wifi juga kalau nggak salah. Ada banyak di sini. Kemudian biasanya itu untuk contoh itu internetnya. Nah, seperti ini. Untuk menutupnya cukup seperti ini. Gini, gitu. Oke, ini kita hapus kembali. Kemudian di sini juga seandainya kita mau mengganti Gradle atau minimal SDK version. Nah, di sini. Ini minimal SDK version. Di sini tertulis flutter.minimal SDK version. Ini kalau nggak salah itu di 16. Nah, nanti kalau seandainya ketika kita menggunakan sebuah library dan dia meminta yang lebih tinggi, maka ini dihapus aja, diganti sesuai dengan permintaan dari si library-nya. Biasanya itu ketika kita run aplikasi dia akan muncul pesan error di bawah sini bahwa dia minta minimal SDK-nya dinaikkan gitu. Ini dihapus aja, misalnya di sini ada 19 ya. Nah, tinggal diganti dengan 19. Oke. Selanjutnya kita masuk ke folder iOS. Nah, folder iOS sendiri kita juga sama dengan Android tadi. Jika ada tambahan settingan permission atau merubah nama dari aplikasi, itu
Posisinya ada di folder runner, kemudian ada di info.please. Nah, disinilah kita tempat menambahkan permission, baik itu permission internet, akses kamera, galeri, dan lain-lain. Untuk merubah nama aplikasi, ini kan aplikasi pertama ya di sini. Kalau seandainya nanti kita mau merubah, tinggal dirubah di bagian sini. Kemudian di sini juga nanti ketika kita menggunakan Firebase, nanti dia juga akan langsung generate masuk ke masing-masing foldernya. Kemudian ada directory lib. Directory lib ini merupakan tempat kita memodifikasi codingan. Nah ini hasil dari run pertama kali tanpa kita memodifikasi. Inilah hasil pertamanya, yaitu aplikasi counter. Kemudian ada pubspec YAML. Nah, pubspec YAML ini merupakan tempat segala aturan seperti deskripsi aplikasi. Biasanya ada yang membuat deskripsi aplikasi. Kemudian ini adalah versi dari aplikasi pertama. Kemudian ini adalah versi dari Flutter-nya. Kemudian di sini tempat kita menambahkan library nanti. Dan penulisan library di sini juga udah dikasih tahu ya, di versi 3 ke atas itu dia udah ngasih tahu bahwa ketika menambahkan sebuah library harus sejajar dengan ini. Kalau kita tap segini, dia akan langsung error. Kalau pada versi sebelumnya itu dia nggak error. Errornya ketika kita udah klik pubget. Kemudian di sini ketika kita menambahkan aset di lokal, kemudian juga kita kalau custom font di sini. Nah, setiap terjadi perubahan di sini kita wajib mengklik pubget. Kemudian setelah pubget ini ada pesannya install reference packet. Jadi ketika ditambah library atau paketnya, maka dia akan install terlebih dahulu menggunakan pubget. Kemudian setelah di pubget kita harus stop dulu. Karena dia tidak menyimpan, aplikasi sebelumnya tidak menyimpan apa yang udah kita pubget barusan. Seperti itu. Oke, kita coba memodifikasi di sini. Kita coba hapus ini ya. Ini kita hapus, kita coba di sini home page. Kemudian di sini kita buat stateless home page. Ini kita buat scaffold app bar title text aplikasi homepage aja, homepage. Kemudian sekarang di Flutter versi 3 ketika kita play, nah dia cuma putih aja. Dulu header defaultnya adalah biru, sekarang dia nggak ada warna, mesti kita menambahkan warnanya sendiri. Background misalnya green. Nah seperti ini kita namain sendiri. Default kalau di iOS itu title dari app bar-nya adalah di tengah. Untuk merubah dia ke kiri kita perlu menambahkan center title false. Kemudian untuk merubah teks ini menjadi hitam, kita mesti nambahkan style. Merubah ke putih, kita perlu menambahkan style color white. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba seperti yang kita bilang sebelumnya. Di sini itu ada yang single ya. Berarti di sini body, center, child, text, hello, Flutter. Coba kita kasih style ya. Text style, color black, blue, font size 30. Nah ini tadi black ya. Oke, untuk menghilangkan ini warningnya kita gini kan. Nah seperti ini. Oke, untuk simple apps pada Flutter menggunakan yang single aja, hierarki single seperti ini.
Untuk video selanjutnya ditunggu ya. Terima kasih.